Baik, di sini kami akan membahas materi tentang pengaplikasian hukum 1 termodinamika melalui termos. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah mengampu mata kuliah ini termodinamika, yaitu Bapak dosen pengampu Jenter Panganduan Semenjunta, STMT MPHD, dan Bapak dosen Eswanto STMN. Baik, di sini anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Nur Rajan, dan yang kedua teman saya Tarmiji, dan yang ketiga Sadamsin, keempat Azhar Padilla, dan yang kelima Habib Wiliandi. Di sini dapat dilihat diagram pengerjaan proyek. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua desain proyek, ketiga susunan jadwal, dan keempat pengerjaan proyek, dan yang akhir hasil akhir. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Oke, hukum termodinamika 1. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor atau Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Pernyataan ini dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan Q dikurang W, atau Q sama dengan delta U ditambah W. Alat dan bahan dalam proyek ini yang pertama ada gunting, botol kaca, lakban, karter, aluminium foil, dan botol plastik ukuran 1,5 liter. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Habib Wiliandi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Sadam yang telah memberikan waktunya untuk melanjutkan presentasinya. Permasalahan. Gambar di samping menunjukkan ilustrasi termos pertama yang dibuat oleh James Stewart pada tahun 1902. Penemuan ini didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayi tetap hangat. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi akan yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Lanjut. Untuk slide berikutnya dilanjutkan pada Azhar Padilla. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih kepada Bang Habib Wiliandi. Langsung saja. Cara pembuatan. 1. Alat dan bahan yang akan digunakan disekapkan. Yang kedua, seluruh bahan botol kaca digulung dengan kertas aluminium foil. Yang ketiga, isolasi diratakan sampai menutup kertas aluminium foil sebelumnya. Yang keempat, botol kaca digulung kembali dengan kertas aluminium foil, kemudian direkatkan kembali dengan isolasi. Yang kelima, botol plastik dipotong bagian lehernya. Yang keenam, badan botol plastik dipotong dan disesuaikan dengan ukuran botol kaca. Yang ketujuh, botol kaca yang telah dilapisi dengan aluminium foil dimasukkan ke dalam botol plastik. Yang kedelapan, badan botol plastik yang sudah dipotong disatukan kembali menggunakan isolasi. Percobaan. 1. Siapkan segelas air panas. Yang kedua, masukkan air tersebut ke dalam termos yang telah dibuat dan ukur suhu setiap 30 menit. 1 jam, 1,5 jam lihat hasil pengukurannya. Yang ketiga, catat hasil pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami.
yaitu tentang sistem termos sederhana. Sistem termos sederhana ini telah kami isi dengan air panas. Kemudian untuk pengecekan sistem termos sederhana ini bekerja atau tidak, kami akan mengecek tingkat kepanasan dari air tersebut pada 3 tahap. Yang pertama pada 30 menit yang mendatang, kemudian 1 jam yang mendatang, hingga 1 jam 30 menit yang akan datang. Terima kasih. Di sini kami akan mengecek sistem termos sederhana ini bekerja atau tidak dengan menuangkan air di dalam termos sederhana ini ke dalam gelas, apakah masih panas atau tidak. Baik, di sini telah kita lihat bahwa air di dalam termos sederhana ini masih panas. Berarti sistem termos sederhana ini dan 30 menit pertama masih bekerja. Terima kasih. Kemudian pada pengecekan yang kedua, yaitu pada 1 jam mendatang, akan mengecek sistem termos sederhana ini bekerja atau tidak. Di sini kita akan menuangkan kembali air di dalam termos sederhana ini ke dalam gelas. Apakah airnya masih hangat atau sudah dingin. Baik, di sini kita lihat sistem termos sederhana ini masih bekerja karena air di dalam termos ini masih hangat. Terima kasih. Kemudian kita akan mengecek kembali pada 1 jam 30 menit yang mendatang, apakah termos sederhana ini kerja atau tidak, dengan menuangkan air di dalam termos sederhana ini ke dalam gelas. Baik, air di dalam termos sederhana ini sudah hangat, berarti termos sederhana masih bekerja dalam 1 jam 30 menit yang mendatang. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan kepada kawan kita, Bang Tarmiji. Silakan. Terima kasih pada saudara kami yang telah mengizinkan kami untuk membaca slide selanjutnya. Kemudian untuk hasil yang pertama, pada 30 menit suhu air di dalam termos masih panas. Kemudian pada 1 jam suhu air di dalam termos masih panas tapi menuju ke hangat. Pada 1,5 jam suhu air di dalam termos hangat menuju ke dingin. Untuk kesimpulan, prinsip kerja termos berhubungan dengan hukum 1 termodinamika, yaitu pada proses adiabatik. Dalam proses adiabatik, tidak ada kalor yang masuk dari sistem ke lingkungan, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Namun, pada termos terjadi proses adiabatik tidak tetap. Artinya, air panas di laman termos dalam termos selama-lamaan akan menjadi dingin. Baik, kami kembalikan ke moderator. Baik, di sini dapat kita lihat dokumentasi, yaitu alat-alat dan hasil yang sudah kelompok kami kerjakan. Di sini ada pertama termos sederhananya, gambarnya, dan hasil kerja langsung yang kami lakukan secara bersama-sama dengan kelompok. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang atau lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok termos sederhana, sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.